Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau membantu untuk menyuarakan aspirasi dari Bapak Ibu Guru. Tentu Bapak Ibu Guru seringkali mendengar bahwa kesabaran guru itu seluas samudra. Ya, sampai kapan sih teman-teman guru itu harus menunggu kepastian terkait dengan pencairan tunjangan profesi gurunya, gitu ya. Nah, ini tentunya semestinya harus menjadi pertanyaan besar kepada pemerintah terkait dengan apa yang semestinya menjadi hak-hak para guru itu ya sudah semestinya Bapak Ibu guru mendapatkannya. Namun kenyataannya hingga menjelang akhir bulan Juni 2025 ini terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru baik yang triwulan 1 maupun triwulan 2 itu belum semua guru mendapatkannya. Nah, ini yang menjadi banyak yang dipertanyakan sehingga muncul kekecewaan dari para guru. Nah, keluhan ini itu menyuarakan sebenarnya banyak guru di Indonesia menjelang akhir bulan ataupun akhir semester ini, terutama ketika tunjangan yang dijanjikan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang disampaikan melalui konferensi pers ataupun yang sebelum-sebelumnya itu tak kunjung cair. Nah, ini adalah beberapa tanggapan yang lebih sistematis ya, yang mungkin dapat digunakan untuk menyuarakan keresahan ini secara lebih luas atau menjadi bagian dari advokasi. Nah, kalau kita lihat ya realita di lapangan bahwa menjelang akhir Juni ini 2025 itu banyak guru itu kembali dilanda kekecewaan. Nah, tunjangan yang semestinya menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras para guru hingga kini itu tak kunjung cair. Nah, bukan hanya berdampak sebenarnya kepada finansial, tetapi juga secara emosional. Kenapa demikian? Karena para guru itu merasa kerja keras mereka tidak dihargai sebagaimana mestinya. Nah, itu ya. Kemudian, janji yang tak sejalan dengan realisasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemerintah itu kerap kali ya melontarkan janji-janji untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya, dari tahun ke tahun berganti pemerintah, berganti menteri dan lain sebagainya. Tapi mulai dari sertifikasi, kemudian insentif daerah terpencil hingga tunjangan profesi guru itu tidak sesuai dengan realita. Nah, namun kenyataannya itu masih jauh dari panggangan dari api ya. Nah, para guru seolah hanya menjadi objek kampanye dan retorika, bukan subjek pembangunan bangsa yang nyata. Dan pada akhirnya banyak guru yang kecewa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru ke depannya cerdas-cerdaslah kalau memilih pemimpin gitu ya. Jangan hanya gara-gara uang sogokan mungkin atau karena keluarga dan sebagainya, pada akhirnya Bapak Ibu guru akan kecewa di kemudian hari. Ya, kita berharap bahwa dalam beberapa hari ke depan ini ya, tanggal 27, 28, 29 dan 30 itu sudah ada pencairan tunjangan profesi guru untuk triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Terutama bagi yang triwulan 1 langsung juga mendapatkan yang triwulan 2 tanpa syarat apapun gitu ya. Itu harapannya seperti itu. Nah, dampak psikologis dan moral ya yang akan didapatkan oleh para guru. Jadi ketika janji tak tertepati, guru bukan hanya sekedar merasa kecewa sebenarnya, tetapi juga kehilangan kepercayaan kepada sistem pendidikan yang ada. Nah, ini berpotensi menurunkan motivasi mengajar, yang pada akhirnya banyak guru-guru itu yang tidak fokus mendidik siswanya, gitu. Banyak guru-guru yang kemudian mencari penghasilan tambahan di luar karena minimnya gaji yang mereka dapatkan, kemudian tunjangan yang seringkali tertunda. Di sisi yang lain, mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, harus membiayai anak-anaknya sekolah, harus membiayai anak-anaknya kuliah, dan lain sebagainya. Nah, padahal semangat guru adalah nyawa dari pendidikan ya. Kita ketahui betul bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa jasa gitu ya. Nah, bila hati mereka itu terus dilukai oleh ketidakpastian, maka sudah dipastikan bahwa pendidikan akan ikut terganggu. Nah, oleh karena itu, apakah pemerintah yakin bahwa di tahun 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi ya dalam hal generasi emas?
Nah, itu yang semestinya menjadi pertanyaan besar oleh pemerintah ya. Jadi ya jangan main-main lah dengan yang namanya kesejahteraan guru ya. Itu penting banget. Nah, kemudian apa yang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman guru ya untuk menyuarakan aspirasi para guru biar nanti ke depannya itu tidak lagi terjadi hal yang semacam ini. Karena kejadian ini itu terus berlanjut dari tahun ke tahun, ketika berganti pemerintah, berganti menteri, dan lain sebagainya, itu tidak sebenarnya seakan-akan tidak belajar dari pengalaman-pengalaman. Ya, mengingat bahwa gaji guru itu sangat rendah ya di Indonesia, meskipun kita memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Ya, kita juga seringkali terjebak oleh sistem-sistem pendidikan yang setiap kali ganti menteri, setiap kali ganti pemerintah itu ganti sistem pendidikan. Yang pada akhirnya itu membutuhkan uh, kolaborasi, juga membutuhkan yang namanya uh, sistematika, serta membutuhkan adaptasi yang cukup panjang. Nah gitu, jadi belum kita menguasai suatu sistem yang baru, akan muncul sistem yang lain. Nah, oleh karena itu, inilah yang harus dilakukan oleh para guru biar nanti ke depannya itu mungkin ya hal ini tidak akan terjadi lagi. Yang pertama itu adalah aspirasi kolektif ya. Nah, aspirasi kolektif itu di mana guru itu perlu bersatu ini menyuarakan aspirasi melalui forum-forum resmi seperti PGRI, kemudian media sosial dan kanal pengaduan publik ya. Nah, terutama untuk yang PGRI ya, karena guru-guru itu di bawah naungan organisasi yang besar ini, Persatuan Guru Republik Indonesia. Bukan berarti sebenarnya PGRI itu lepas tangan ya, bukan. Hal ini itu sebenarnya sudah tercium jauh-jauh oleh PGRI. Nah, PGRI itu sebenarnya sudah menyuarakan, tapi mereka tidak harus berkuar-kuar ya ke media-media gitu ya. Mereka sudah menyuarakan, mengetahui keluh kesah dari Bapak Ibu guru ya. Tetapi yang Bapak Ibu guru inginkan itu kan adalah bentuk dari penjelasan dari apa yang saat ini sudah terjadi, baik itu oleh pemerintah mungkin, baik itu oleh kementerian. Nah, sayangnya kan sampai detik ini itu sepertinya belum ada penjelasan secara resmi terkait dengan ketidakpastian tanggal pencairan tunjangan profesi guru khusus untuk yang triwulan 1 dan triwulan kedua. Bahkan untuk kendala saja di triwulan 1 itu sepertinya mungkin tidak ada penjelasan ya. Nah, itu yang mungkin banyak diharapkan oleh teman-teman guru untuk bisa mendapatkan penjelasan tersebut. Kemudian desakan transparansi ya, di mana pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu perlu diletakkan agar membuka informasi soal proses pencairan tunjangan secara transparan. Nah, banyak guru-guru yang ketika ke dinas-dinas pendidikan setempat itu seringkali hanya cuma mendapatkan kata sabar, sabar, dan sabar. Nah, itu yang menjadi kemudian tingkat kepercayaan guru terhadap masing-masing daerah itu menjadi sudah berkurang gitu ya. Karena setiap kali mereka ke dinas, mereka seringkali hanya cuma mendapatkan kata sabar. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebijakan yang tegas. Nah, jadi mendesak adanya mekanisme hukum atau sanksi administratif jika terjadi keterlambatan sistematik dalam pencairan tunjangan guru. Tetapi sepertinya hal ini akan sulit dirasakan karena hukum di Indonesia itu ya bisa tidak hanya tajam, hanya tumpul ke atas ya. Ya gitu, yang saat ini terjadi, sehingga sepertinya undang-undang itu agak sulit sekali untuk bisa diterapkan di kalangan-kalangan guru yang bisa melindungi sebenarnya aspirasi dari para guru-guru ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu. Kita tetap menunggu informasi yang akan insya Allah saya akan update terkait dengan perkembangan para guru. Nanti saya akan informasikan setelah saya mendapatkan informasi dari organisasi tertinggi yang berkaitan dengan informasi guru, khususnya untuk pencairan TPG triwulan 1 dan triwulan 2. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.